Hari Mingguku yang berharga hancur karena adik perempuanku yang menyebalkan, Emma, yang bersikeras menyeretku ke gereja untuk waktu saudara. Kami masuk dan pendeta itu mendekat. Selamat datang, kamu pasti anggota baru kami, Jacqueline. Wow, wow. Saat itu, patung suci di dekatnya terjatuh dan hancur berkeping-keping. Itu pertanda buruk, dia pembawa sial. Tidak, tidak, tidak. Kamu iblis, keluar dari sini. Ya, itu aku. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa berada dalam situasi itu. Hai, namaku Jacqueline. Kalau menurut kalian aku juga pembawa sial, kalian salah besar. Karena, animator, putar ulang adegan terakhir itu. Pause di situ dan... Lihat itu adikku Emma. Dan maju lebih cepat lagi, tolong geser. Di sana, di sanalah dialah biang keladi di balik apa yang disebut sebagai kesialanku. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku tidak mengungkap Emma hari itu. Itu karena semua orang tertipu oleh penampilan Cinderella yang naif dan tidak pernah percaya bagaimana malaikat hidup bisa melakukan perbuatan nakal seperti itu. Tapi kenyataannya, dia adalah iblis. Dia melakukan segalanya untuk membuatku terlihat seperti bencana berjalan kemanapun aku pergi. Tapi, siapa aku, hah? Malam itu, untuk membalas Emma, aku bersembunyi di bawah tempat tidur sampai dia tertidur lelap. Melingkarkan tanganku yang sedingin es di pergelangan kakinya, melompat keluar dari bawah tempat tidur dan... Boo! Emma berteriak dari atap dan orang tua kami bergegas masuk ke kamar dengan khawatir, hanya untuk melihatku tertawa histeris. Saat itu, polisi yang sedang berpatroli juga menerobos masuk, mengira ada sesuatu yang tidak beres di rumah kami. Kami akhirnya menghabiskan malam itu mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang terjadi dan mereka akhirnya pergi. Tahukah kamu berapa banyak malam tanpa tidur yang kita alami hanya karena pertengkaran kecil kalian? Itu dia, aku akan mendaftarkan kalian berdua ke peternakan komunitas mulai besok. Apa? Tapi ayah, aku tidak bisa hidup di antara binatang dan tanah. Untuk kali ini aku setuju dengan Emma, tidak mungkin aku pergi ke sana. Kalian tidak boleh pulang sampai kalian belajar hidup bersama. Tinggal bersama Emma sepanjang waktu, aku lebih suka menjadi pembawa sial sekarang. Jadi keesokan paginya, ibu dan ayah mengantar kami ke pertanian untuk hidup dari lahan tersebut dan bersatu bersama. Tapi lihatlah ketenangan dan pemandangan yang indah ini. Mungkin datang ke sini bukanlah ide yang buruk. Tiba-tiba sebuah lagu yang keras dan menjengkelkan mulai diputar dari dalam koperku, mengagetkan para hewan dan mereka menjadi panik. Hentikan musiknya. Tapi koperku terkunci. Aku melihat Emma menyeringai, menekan teleponnya dan musik tiba-tiba berhenti. Setelah semua terkendali, para petani menatapku dengan pandangan tidak suka. Tepat ketika aku mengira keadaan tidak akan lebih buruk lagi, sebuah trailer di dekatnya tergelincir dan mulai terguling menuruni bukit langsung menuju ke salah satu petani yang tidak sadar. Emma segera menyerbu masuk dan mendorong dirinya serta petani itu keluar dari bahaya, tepat pada waktunya. Richard, kamu baik-baik saja? Oh ya, terima kasih kepada nona muda ini. Kamu menyelamatkan hidupku. Betapa beruntungnya kamu. Trailer itu sudah lama tergeletak di sana tanpa masalah. Kenapa tiba-tiba rusak sekarang? Oh, itu adikku. Dia punya reputasi membawa kesialan kemanapun dia pergi. Aku minta maaf atas namanya. Tidak, 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 tidak. Jangan dengarkan dia. Dia jahat. Itu bukan sesuatu yang harus kamu katakan pada adikmu. Lihat dia, bagai bidadari. Emma segera mengaktifkan kekuatan manipulasinya. Oh, ayo, kami punya kamar terbaik untukmu. Hei, bagaimana denganku? Keesokan paginya aku disuruh memerah susu sapi sementara Emma bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, hanya berkeliling dan membuat prank padaku. Dalam keadaan panik seorang pria muncul dan membantuku. Apa yang terjadi di sini? Semua selangnya sudah terlepas. Aku minta maaf soal itu. Itu lelucon bodoh kakakku yang membuatku terlihat seperti orang yang sial. Menarik. Oh, baiklah, kita akan menyerahkan susu sapinya sampai kita mendapatkan penggantinya. Susu tangan itu akan memakan waktu lama. Emma harus membayar. Hei, tidak perlu itu. Aku akan membantumu. Ngomong-ngomong, aku Sam. Dia memberikan senyuman paling cerah dan aku langsung merasa lebih baik. Aku Jacqueline, terima kasih sudah membantuku, tapi tombol mana yang harus aku tekan untuk mendapatkan susu? Sam tertawa terbahak-bahak dan aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Maaf, itu lucu sekali. Oke, kamu tidak menekan tombol apapun, kamu harus menekannya seperti ini. Saat itu, Sandrine lewat dan melihat kami. Ya, siapa yang membuatmu tersenyum seperti itu, Sam? Jacqueline, kamu benar-benar sesuatu ya? Saat dia pergi, aku merasakan jantungku berdebar kencang dan melihat Sam juga tersipu. Rasanya panas sekali melihat musim panas. Jadi, Sam, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Baru-baru ini. Aku sebenarnya seorang pemain ski dari kota juga, tapi aku datang ke sini karena beberapa hal. Ayo, kita jual susunya. Sam dan aku kemudian berjalan ke pasar yang ramai. Yang mengagetkan, pelanggan sangat ingin mendapatkan susu kami. Aku siap dapat uang tunai pertama dengan susah payah ketika tiba-tiba, You'd better watch out, you'd better not play, better not drink this milk right here. Jinxie Jacqueline coming to town. Kerumunan ramai karena khawatir atas susu kami. Sebenarnya kukira orang lain adalah sang pembawa sialnya. Soalnya susu kita sangat segar hari ini.
Semua berkat jimat keberuntunganku, Jacqueline. Dia dan aku bekerja sepanjang pagi untuk memerah susu sapi dengan tangan. Berkat perkataan Sam, penonton kembali heboh. Semudah itu, susunya terjual habis hanya dalam beberapa jam. Wuhu! Namun ketika kami sampai di rumah, orang-orang mulai memuji Emma karena membawa keberuntungan bagi bisnisnya. Sebenarnya Sam dan akulah yang memerah susu sapi. Dan Sam melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Ruangan itu tiba-tiba terasa canggung dan orang-orang mulai membuang muka. Cuma Sandrine yang peduli untuk mengenali kami. Jadi begitu, kalian berdua adalah tim yang hebat. Bagaimana dengan kita? Aku pikir kita menjadi tim yang lebih baik. Lepaskan aku, dasar brengsek. Aduh, semangat sekali. Ya ampun, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu bertingkah liar, Jacqueline? Aku baik-baik saja. Dia mungkin agak kedinginan saat ini, tapi dia akan segera bersikap hangat padaku. Benarkan, Tuan Putri? Emma segera menatapku dengan tatapan maut. Adam, kenapa kau ada di sini? Aku di sini untukmu, kakak tersayang. Ibu dan ayah sangat khawatir saat kembali ke rumah. Astaga, keduanya berhubungan, tapi mereka tidak mirip. Ya, itu menjelaskan kenapa ketegangan mereka membakar ruangan. Hentikan kalian berdua, selalu saja ribut. Ini sudah malam. Jacqueline, maukah kamu pergi dan mengunci pintu gerbang? Oh, ya, tentu saja. Namun sebelum aku sampai di gudang, tiba-tiba ada tangan yang menarikku kembali. Jauhkan wajahmu dari Adam, dia milikku. Oh begitu, kamu jatuh cinta padanya ya? Sayang sekali karena dia sepertinya malah menyukaiku, kakak. Beraninya kamu? Emma berlari di depanku menuju kandang, menyalakan semua lampu, meniup peluit yang memekakan telinga, dan domba-domba itu menjadi liar lagi. Aku mati-matian mencoba menghentikan kawanan panik tetapi tidak ada gunanya. Hanya ketika para petani muncul dan membiarkan anjing gembala melakukan pekerjaannya, suasana menjadi terkendali. Ini semua salahmu, kamu tidak memberi kami apa-apa selain nasib buruk dan kekacauan. Itu tidak benar, aku mencoba membantu, sementara masalah ini dibuat Emma. Berhentilah menyalahkan dan mulailah belajar sopan santun. Aku tercengang, di belakang Richard, Emma menyeringai licik. Dia menang kali ini, tapi tidak lama, karena bagaimana kalau aku mencuri gebetan Emma alias Adam tepat di hadapannya. Sebenarnya aku tidak perlu mencuri apapun karena Adam selalu menemukan jalan ke arahku terlebih dahulu. Dan dia juga mengajak Sam. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka dan mereka terus berjuang untuk mendapatkan perhatianku. Mereka menghujaniku dengan makanan, berebut kursi di sebelahku saat makan malam dan tidak mengizinkanku mengangkat apapun. Bahkan yang sangat ringan sekalipun, itu sangat menjengkelkan. Tapi melihat Emma marah-marah karena cemburu setiap kali itu sangat berharga. Suatu sore, Sam dan aku sedang memetik bunga di ladang ketika dia dengan lembut menyelipkan sekuntum bunga ke rambutku. Kelihatan cocok untukmu. Lalu, dia mengangkat wajahku dan mendekat. Aku sedang melayang tertiup angin musim panas, siap untuk berciuman ketika kami berdua terguncang oleh putaran mesin. Adam? Kenapa cantik mau berkencan denganku? Dia bersamaku, tidak lihat? Ya, mungkin aku dibutakan oleh cintaku padamu. Bagaimana kalau kalian berdua menunjukkan rasa cinta persaudaraan dan pergi bersama ya? Lalu aku berjalan pergi, hanya untuk melihat kepala pirang Emma mencuat dari bunga. Hei Adam, setelah dipikir-pikir lagi aku ingin pergi bersamamu, apa kau mau? Saat berkendara pergi, aku bisa melihat Emma marah dan Sam dengan mata sedih mengikutiku. Tapi masalahnya, ini sangat canggung. Aku tidak ingin menggoda jika tidak ada Emma dan dia, ya, aku tidak tahu. Tidak tahan lagi, jadi aku menyuruhnya untuk mampir ke toko pakaian acak ini dan memaksa dia mencoba setelan mewah ini. Wah, kamu bisa kelihatan keren juga ya. Apa biasanya aku tidak terlihat keren? Ya, kamu terlihat seperti hooligan. Apa itu kegembiraan sejati yang kulihat di wajahmu? Apa? Aku selalu tersenyum. Ah, benarkah saat itu kamu dan Sam sudah siap untuk saling menggigit kepala? Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami, Jacqueline. Aku tahu kamu menyukai dia, tapi aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersama. Tidak kali ini. Kami kembali ke peternakan dan melihat Emma menunggu kami. Semuanya gelisah. Dasar gembel, apa Sam tidak cukup bagimu? Sekarang kamu juga ingin merebut hati Adam? Dan kamu hanya cemburu karena Adam tidak menyukaimu. Benar, aku hanya tertarik pada Jacqueline. Dia dan Sam tidak pernah bersama. Jadi berhentilah mencampuri urusan kita. Emma tidak dapat berkata-kata. Untuk pertama kalinya, dia kelihatan begitu rentan, lalu bergegas pergi sambil menangis. Lihat yang kamu lakukan, bro. Mempermainkan hati Emma dan Jacqueline adalah pukulan telak. Kaulah yang bicara, bukankah masalah Karen adalah pukulan telakmu? Karen? Karen siapa? Karen adalah orang yang kamu sukai, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Sudah waktunya kamu melupakannya. Bukan itu yang dikatakan Karen. Dia bilang padaku kamu merayunya. Dan kamu meninggalkannya saat dia jatuh cinta padamu. Dia berbohong, oke? Dia ingin memanfaatkanmu untuk melawanku. Aku tidak pernah sekalipun membalas perilaku obsesifnya. Aku hanya ingin meninggalkan segalanya dan menikmati hidupku di sini, bersamanya. Jadi Adam, tolong biarkan kami begitu saja. Sayang sekali, dia malah menyukaiku. Kau tak lihat dia tidak peduli jika saudarinya menyukaiku. Dia tetap memilihku dibandingkan kamu. Sial, kata-kata itu sangat memukulku. Aku tidak menyadari apa yang telah kulakukan pada Emma selama ini. Saatnya mengakhiri semua konflik saudara yang konyol ini. Teman-teman, berhenti. Kalian saling menyakiti sama seperti Emma dan aku. Jacqueline, si brengsek ini mempermainkanmu dan Emma. Dia layak dipukul. Tidak, Sam. Aku juga bukan orang yang polos. Aku juga memanfaatkan Adam untuk membalas Emma. Kamu apa?
Aku tahu, tapi semua balas dendam kecil ini tidak membawa kebaikan sedikit pun bagi kita. Tidak ada yang menang sama sekali. Dan sejujurnya, aku menyesal telah menyakiti Emma. Kalian juga harusnya begitu. Kamu ingin anak emas ini melepaskan egonya yang setinggi langit? Ya, semoga berhasil. Aku bukan anak emas, Adam. Apa kamu bercanda? Dengan semua kesuksesan dan piala skimu, ibu dan ayah bahkan tidak bisa melihatku di balik semua itu. Saat kamu meninggalkan rumah, mereka ketakutan dan membuatku pergi mencarimu. Kamu tahu alasan aku berhenti main ski dan meninggalkan rumah? Karena ibu dan ayah tidak berhenti menekanku. Itu membuatku tercekik. Setiap kali aku berdiri di arena, seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku bukanlah manusia sempurna dan aku tidak ingin mengalihkan perhatianmu. Aku minta maaf kalau kamu merasa begitu. Ya, aku tidak tahu. Kamu bisa memberitahu kami yang kamu alami. Ke siapa? Ke ibu dan ayah? Mereka yang terus mendorong dan mengomel? Maaf, aku tidak ada untukmu. Akulah yang jahat. Baiklah, kalian berdua bisa menyelesaikan ini. Sekarang permisi, aku punya konflik saudara sendiri yang harus diselesaikan. Aku hendak pergi ketika kami mendengar Emma berteriak. Api! Api, tolong! Kami segera bergegas menghampirinya dan api sudah menyambar tumpukan jerami. Nyala api itu menyebar dengan cepat. Aku tidak sengaja menjatuhkan lampu minyak. Apa yang kita lakukan sekarang? Panggil pemadam kebakaran. Adam, bawa semuanya ke sini. Kami berdua akan pergi mengambil air. Ayo, ayo, ayo. Sam dan aku berusaha sekuat tenaga menuangkan ember demi ember air, tapi itu hanya menghentikan penyebaran api, bukan memadamkannya. Kami hampir kehabisan tenaga ketika para petani datang bersama petugas pemadam kebakaran. Dan untungnya setelah setengah jam, semuanya terkendali. Phew. Tapi kemudian para petani mulai mengelilingiku. Itu karena ulahmu, kan? Setiap kali insiden terjadi, kamu selalu ada. Kebetulan, aku pikir tidak. Ini dia lagi. Tapi kali ini aku terlalu terpukul untuk mengatakan apapun. Lalu ada Emma yang ketakutan karena trauma. Jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Benar, aku menjatuhkan lampu minyak dan menyebabkan kebakaran ini. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan ini. Tidak, itu salahku. Jacqueline hanya mencoba untuk mengambil risiko. Faktanya, selama ini akulah yang melakukan semua kerusakan dan menyalahkan Jacqueline. Apa ini nyata? Emma membelaku? Kamu, apakah ini semacam lelucon kekanak-kanakan? Kamu bisa saja merugikan semua orang di sini. Ini pekerjaan seumur hidup kami, bukan taman bermain anak perempuanmu. Aku benar-benar minta maaf. Sudah cukup. Besok pagi kalian berdua harus pergi dari sini. Selamanya. Kami tidak punya pilihan selain menelpon orang tua kami untuk menjemput kami. Sementara itu aku harus mengemas barang-barangku. Hei, aku tahu aku sudah jahat padamu sejak lama. Jadi, kenapa kamu masih melindungiku? Aku hanya bosan dengan pertengkaran kecil-kecilan. Lagi pula aku merasa tidak enak karena mencuri Adam darimu. Aku tidak punya perasaan apapun padanya, dan menurutku dia juga tidak jatuh cinta padaku. Aku hanya ingin mengerjaimu. Sudah kuduga, sebenarnya aku pernah mendengar kalian membicarakan itu, dan itu membuatku sadar. Kalian tahu, aku dulu senang menjadi anak tunggal. Ya, serius. Tapi sejujurnya, saat kamu datang, rasanya semua perhatian dan cinta dilucuti dariku. Aku merasa sangat kesepian dan cemburu, jadi aku memutuskan untuk menjadikanmu pusat perhatian, tetapi dengan cara yang paling buruk. Maaf, tidak apa-apa, sekarang semuanya sudah berlalu. Aku hanya ingin kita rukun. Dan aku tidak disebut pembawa sial lagi. Baiklah. Keesokan paginya orang tua kami datang dengan keadaan marah. Kami sangat siap untuk landasan jangka panjang, tetapi begitu mereka melihat kami berpegangan tangan, mereka senang. Sayang, menurutku rencanamu berhasil. Aku tahu kalian berdua bisa jadi pembuat onar kecil, tapi jauh di lubuk hati kalian masih saling mencintai. Ayo, kita pulang. Bisa tunggu beberapa menit saja? Aku tidak ingin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Sam, tapi kenapa dia lama sekali? Kalau begitu, aku harus pergi. Sam akhirnya muncul. Tunggu. Aku bergegas keluar dari mobil dan berlari untuk memeluknya erat-erat. Kupikir kamu tidak datang untuk selamat tinggal. Bagaimana tidak, apalagi saat kamu melupakan hal terpenting. Serius? Apa itu? Itu aku, kamu bodoh. Oh, kamu akan kembali ke kota? Ya, aku punya alasan untuk kembali sekarang, ke kota, untuk bermain ski. Dan apa itu? Itu kamu. Tiba-tiba, sebuah pohon tumbang tepat di samping kami dan merusak kotak surat. Menyebabkan semua surat berterbangan. Haha, kamu benar-benar sial ya? Hei, pohon itu sudah busuk. Dan bukankah tidak mengenai kita berarti sebenarnya aku beruntung? Aku hanya bercanda. Hai, aku Vicky, anak tunggal seorang miliarder. Juga pewaris tunggal dari generasi ketiga bangsawan Inggris. Saat tumbuh dewasa, aku selalu disebut bayi Nepo. Tapi ini sungguh tidak adil. Jika aku harus merangkum seluruh hidupku dalam satu kalimat, itu adalah, ya, itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebelum kita mulai, yuk like dan subscribe. Aku dulu hidup sebagai seorang putri. Staf rumahku siap sedia sepanjang waktu untuk memenuhi semua kebutuhanku. Dan keputusan besar yang harus kuambil setiap hari adalah memilih mobil mana yang akan kugunakan untuk pergi sekolah. Namun, aku bukanlah Regina George yang diinginkan semua orang. Aku ramah kepada semua orang dan serius dengan pendidikan serta bakatku. Sejak usia dini, aku suka sekali pada seni lukis. Ayahku bahkan mengundang para superstar dunia ke rumah hanya agar mereka bisa berpose untukku. Lalu, seperti tersambar petir, ayahku terlibat dalam gugatan hukum yang berantakan dan berakhir di penjara.
Akibatnya kami harus mengucapkan selamat tinggal pada semuanya. Ya, rumah besar, para staf, tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan Brad, putra kepala pelayan yang kebetulan adalah pacarku. Sayangku, aku akan mengumpulkan bintang-bintang dari langit jika itu menuntunku kembali padamu. Ya, seorang gadis harus bertahan hidup. Jadi kulakukan yang harus kulakukan. Aku menjual semua pakaian dan perhiasan kesayanganku. Tapi astaga, semua Prada, Gucci, dan Tiffany itu masih belum cukup untuk menutupi biaya hidup seminggu di hotel bintang 5. Hei, gunakan ini. Nona, kartu Anda ditolak. Jelas Anda tidak punya dananya cukup dan karena itu Anda harus pergi. Maaf, itu sangat tidak sopan, tidak tahu berterima kasih. Aku dulu salah satu pelanggan terbaik mereka. Bukan berarti aku adalah si penipu kedua seperti Anda atau semacamnya. Jadi begitulah aku berakhir di sini, di bawah jembatan yang penuh dengan para tunawisma, dengan putus asa menunggu Brad kembali padaku. Sementara itu, setidaknya aku masih punya lukisan-lukisanku yang mungkin bisa menjadi tiket keluar dari sini, bukan? Tapi, ya Tuhan, lihatlah orang-orang itu terus mengambilnya untuk memukul kecoa, sementara yang lain bahkan menggunakannya sebagai kayu bakar. Lalu suatu hari, saat perutku berdebat denganku karena kekurangan makanan, kelompok amal ini muncul. Mereka datang untuk membagikan makanan ke para tunawisma. Aku bergegas berdiri untuk meminta makanan tapi dihentikan oleh wanita ini. Lihat pakaianmu yang mencolok itu, tidak boleh mengambil makanan dari orang yang membutuhkan, sangat tidak pantas. Tidak, aku juga tunawisma. Saat itu juga, aroma lelabo santal 33 memenuhi udara. Dan seorang wanita mewah muncul dari kerumunan. Dia mengusir wanita yang kejam itu, lalu memeriksa lukisanku. Apa kamu melukis ini? Ya, aku sudah melukis sejak kecil. Aku sudah melukis semua orang dari Taylor Swift hingga Ronaldo. Sangat mengesankan. Aku Diana, seorang janda kaya raya. Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku dengan imbalan berbagi keahlian artistikmu dalam potret harianku? Aku terdiam beberapa detik, lalu langsung menyetujuinya. Aku jelas ditakdirkan untuk menjadi kaya, jadi aku sepertinya tidak bisa menghindari takdir. Aku tiba di villa, berpikir bahwa ini luar biasa dan akhirnya aku bisa kembali berdiri. Tapi kemudian, euforia itu digantikan dengan pukulan yang menyakitkan saat Diana memperkenalkanku pada tunangannya. Brad? Tepat setelah perkenalan yang canggung itu, aku menarik Brad dan melabraknya. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku? Akan kuberitahu Diana. Kita sudah putus, lagi pula punya mantan itu normal. Jika kamu bilang ke Diana aku mantanmu, kamu yang akan diusir, bukan aku. Aku tidak percaya keberanian pria ini, dan kalian tahu kita tidak pernah putus. Aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama pria brengsek ini. Jadi kulukis potret Diana sebagai ucapan terima kasih lalu pergi selamanya. Hanya dia sangat menyukai lukisanku. Mengingat kembali hari-hari suram di bawah jembatan itu, aku menyadari. Ya, Brad ada di sini, tapi begitu juga tempat tidur hangat, makanan terjamin dan seseorang yang benar-benar menyukai karya seniku. Tempat ini cukup besar untuk menghindarinya, kan? Sejauh ini baik-baik saja, ya, sampai suatu hari. Yang kulakukan hanyalah meminta pembantu untuk mengambilkan kuas cat bersih ketika seorang pria marah-marah padaku. Kamu punya kaki, lakukan sendiri. Siapa kamu bicara seperti itu padaku? Sebentar lagi jadi pemilik rumah ini. Ada masalah? Jangan ganggu dia, lagi pula itu memang tugas staf di sana. Ruangan tiba-tiba penuh ketegangan saat Brad dan pria itu saling memandang dengan tatapan permusuhan. Lalu pria itu berjalan pergi. Tiba-tiba Brad menarikku ke pojok. Vicky, maafkan aku menyembunyikannya darimu, tapi aku tidak punya perasaan pada Diana. Aku di sini untuk memata-matainya karena dialah alasan ayahmu di penjara. Aku di sini untuk menemukan bukti dan mendapatkan kembali kehormatannya. Wow, apa? Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku butuh kerjasama darimu. Pria itu adalah Charles, putra Diana. Dia akan mengacaukanku, tapi kita harus menghentikannya sebelum dia melakukannya. Sekarang masuk akal, aku tahu Brad benar-benar mencintaiku dan tidak akan memilih wanita tua daripada aku. Lalu dia memberitahuku rencananya, dia akan terus merayu Diana dan membujuknya agar aku mau menjadi pengajar Charles. Sambil harus berteman dengannya untuk mendapatkan informasi darinya. Aku merasa agak gugup, tapi kesempatan untuk membersihkan nama ayah membuatku tidak ragu. Namun Charles bukan tipe yang mudah didekati. Dia sangat kaku dan kasar. Dan tidak peduli seberapa lebar aku mengumbar senyum ramahku, aku selalu mendengar tidak lebih dari 6 kata darinya. Ayo kita melukis benda mati hari ini, bagaimana? Lakukan yang kau mau. Aku berusaha sebaik mungkin mengajarinya, tetapi dia hanya mencoret-coret halaman dan selalu menghasilkan gambar terburuk yang pernah kulihat. Lalu suatu hari, dia tiba-tiba bersikeras untuk menggambar di luar ruangan dan melukisku. Jadi rencanaku berhasil. Hore! Aku berdiri dengan penuh semangat di depan teluk jendela dan berpose elegan. Panas sekali berdiri di sana, tapi aku bertahan demi sebuah karya seni. Tapi sudah 4 jam berlalu dan dia sepertinya belum selesai. Aku tidak tahan lagi, jadi aku bergegas ke arahnya dan terhenyak melihat kanvasnya masih benar-benar kosong. Aku marah sekali. Tenang, Vicky. Mungkin Charles seperti bawang dengan banyak lapisan menunggu untuk dikupas. Jadi kuputuskan melakukan pendekatan yang lebih psikologis. Aku meminta buku foto Charles dan Diana dan melihat sebuah foto keluarga. Ini pasti ayah Charles. Aku akan melukisnya dengan harapan bahwa sikap penuh perhatian ini akan menyentuh hatinya. Di hari ulang tahun Charles, aku dengan senang hati memberinya lukisan yang dibingkai dengan indah. Tak disangka, begitu melihatnya, wajahnya menggelap dan matanya berapi-api. Dengan marah ia melempar lukisan itu ke tanah dan berteriak padaku. Menghilanglah, aku tidak tahan denganmu. Ah, apa? Baiklah.
Mengapa pria ini harus begitu kasar? Aku menghabiskan sepanjang minggu melukis itu. Dasar psikopat. Aku sedang mengemasi barang-barangku ketika Diana masuk ke kamarku. Dia menjelaskan bahwa pria dalam foto itu bukanlah ayah Charles, tapi mantan pacarnya. Ayah Charles meninggal saat dia masih kecil. Dan mantan pacarnya lah yang merawat Charles sejak saat itu. Bagi Charles, dia adalah segalanya. Anak itu bahkan lebih dekat dengannya daripada aku. Tapi kemudian kami putus dan dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Charles menjadi tidak bersahabat dan menjauh sejak saat itu. Aku tidak tahu bahwa di balik penampilan luarnya yang keras ada fakta yang begitu pahit. Jadi aku menemuinya. Charles, maaf. Pergi! Aku mungkin terlihat buruk sekarang, tapi aku pernah menjadi putri ayahku. Dia memberiku semua yang bisa kuminta kecuali waktunya. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil dan aku ditinggalkan sendirian, sama sepertimu Charles. Kesepian ini, kerinduan akan ikatan keluarga, aku juga merasakannya. Melihat tangannya melemas, aku melanjutkan. Niatku tidak pernah meremehkanmu, yang kuinginkan hanyalah menjembatani jurang kesalahpahaman di antara kita. Charles masih tetap diam, tapi otot-otot wajahnya sudah rileks. Dan ketika tatapannya bertemu denganku, dia membanting pintu. Jadi kuputuskan tetap tinggal, dan meskipun Charles terus bersikap kasar padaku, dia berhenti mengerjaiku. Aku juga perhatikan ketika Charles fokus pada sesuatu, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia selalu menjulurkan lidahnya yang terlihat menggemaskan. Melihat Charles melukis seolah-olah sedang bertarung dengan kertas, aku datang dan membimbingnya. Tapi tiba-tiba mata kami bertemu. Matanya sangat mempesona. Oh tidak, Vicky, jangan begitu. Kamu di sini untuk membuktikan ayah tidak bersalah dan kembali ke kehidupan lamaku. Sementara aku dan Brad kami harus memanfaatkan momen bersama kapanpun kami bisa. Ketika ini berakhir, kita bisa berjanji untuk bersama selamanya dan mengadakan pernikahan yang lebih mewah dari keluarga Kardashian. Cintaku, kamu harus bersabar. Kita akan segera bersama lagi. Namun ketika semua orang ada di sana, Brad terus berpura-pura mesra dengan Diana. Aku tahu itu palsu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan kesal. Aku tidak bisa hanya duduk di sana tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Jadi selesai lukisan itu, aku mengikuti Brad, berniat menanyakan apa langkah selanjutnya setelah aku berhasil mendekati Charles. Ketika aku melihatnya diam-diam berbicara dengan seseorang. Hai ayah, ya Diana seperti tanah liat di tanganku. Vicky membuatnya rumit tapi aku punya rencana untuk menipunya. Aku pikir pengganggu kecil itu sudah lama pergi. Tapi tampaknya Charles belum mengusirnya. Ada ide? Kemarahan berputar seperti tornado dalam diriku. Aku langsung menghampirinya dan menampar wajahnya. Apa? Kamu? Tunggu sampai Diana tahu tentang ini. Oh ya, kalau kamu menantangku maka bersiaplah untuk kalah. Sampaikan salamku pada teman-teman jembatanmu. Aku segera menemui Diana dan mengungkapkan semuanya tentang Brad kepadanya, tapi wajahnya tiba-tiba berubah serius. Aku tahu kamu akan mengatakan untuk mengalihkan dari kebenaran, tapi aku tahu kamu mencuri uang dariku. Pembantu menemukannya di kamarmu. Mencuri? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Lalu aku melihat Brad dan melihatnya menyeringai. Si dalang licik itu. Sebelum aku bisa mencoba membela diri, seorang staf masuk tergesa-gesa dan menyerahkan surat kepada Diana. Charles hilang. Semua orang panik dan tidak mau mendengarkanku. Kekacauan ini membuatku tak berdaya karena barang-barangku dibuang keluar villa. Aku berakhir kembali di tempatku memulai dan mengalami kehancuran total. Hal buruknya aku mengkhawatirkan Charles. Apa dia sudah pulang? Keesokan harinya aku sedang coba buat sketsa ketika entah dari mana Charles muncul. Dia menyerahkan kunci apartemen kecil yang nyaman ini dan mengatakan bahwa itu semua milikku. Tertegun dan juga bersyukur aku tidak bisa menahan diri dan memeluknya erat-erat. Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi? Tidak kemana-mana, rasanya sesak, jadi aku pergi. Kali ini Charles bersikap sangat berbeda padaku. Dia mengunjungiku setiap hari dan bahkan membantuku menjual lukisanku. Seiring berjalannya waktu perasaanku padanya tumbuh dan kami mulai berkencan. Hubungan kami dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Dan setiap momen yang kami habiskan seperti mimpi menjadi nyata. Hanya saja aku merasa sangat bersalah karena merahasiakan masa lalu hubunganku dengan Brad darinya. Tapi ketakutan akan kehilangannya terus menghantuiku. Jika dia tahu aku mendekatinya dengan motif tersembunyi di awal, dia akan membenciku selamanya. Tapi setidaknya aku harus beritahu sesuatu. Berhati-hatilah dengan Brad, aku merasa dia bukan orang baik. Aku tahu, dia pemeras harta dari jaringan penipuan percintaan yang menargetkan wanita-wanita kaya untuk memeras mereka. Wow, Charles benar-benar tahu banyak. Tunggu, apakah ini berarti Brad juga berniat memerasku saat aku masih kaya? Aku akan membongkarnya di upacara pernikahan mereka. Ikutlah denganku. Hari ini hari hanya. Aula megah itu dipenuhi cahaya lampu halus. Brad dan Diana berdiri di tengah-tengah, siap untuk bertukar janji sehidup semati. Semua mata tertuju pada mereka. Tiba-tiba seluruh aula menjadi gelap, dan wajah anonim muncul di layar di belakang mereka. Malam ini kami akan membahas tentang pengantin pria kita. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Brad Thomas kita sebenarnya adalah Jackson North, yang lahir dan dibesarkan di Pennsylvania oleh ayahnya Richie North. Biang keladi jaringan penipuan untuk mengelabui para wanita kaya agar mau menikah dan memeras kekayaan mereka. Kemudian bukti-bukti tentang Brad yang bersikap mesra dengan korban-korban tak berdosa mulai muncul di layar. Setelah itu, sorotan langsung tertuju pada Brad yang hendak melarikan diri. Diana meraung marah, bergegas ke sana dan melemparkan segelas anggur tepat ke wajahnya. Kerumunan mulai bergumam.
Tunggu semuanya, pestanya belum berakhir. Periksa menu kalian untuk mengungkapkan kaki tangan lainnya. Semua orang panik memeriksa, tetapi kemudian terlihat bingung ketika semua menu kosong. Kecuali milikku, di mana ada foto aku dan Brad. Jadi sejak awal Charles sudah tahu tentang hubunganku dengan Brad dan dia berpikir aku adalah kaki tangan Brad. Aku berbalik ke arah Charles tapi dia langsung melepaskan tanganku. Kita selesai. Selama ini Charles mempermainkanku dengan trik yang menyakitkan dan bahkan menganggapku mampu melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Aku mengirim pesan padanya untuk bertemu denganku di danau tempat kami biasa pergi. Sudah 1 jam berlalu tapi dia belum muncul. Ini mungkin paku terakhir dalam peti mati hubungan kami. Tepat ketika aku akan menyerah, aku melihatnya berjalan dengan langkah berat ke arahku. Charles, dengarkan aku. Aku tidak bersama Brad. Aku mencoba memperingatkanmu tentang dia. Aku mendengar seluruh percakapan licik kalian berdua. Kata-kata cinta dan rencana busuk kalian terhadap keluargaku. Lalu detektif pribadiku mengirimkan foto-foto kalian berdua yang membuktikan bahwa aku benar. Kamu menyewa seseorang untuk memata-mataiku? Bukan kamu, Brad. Itu sebabnya aku pergi. Aku mengira kamu adalah temanku. Dan kupikir kita lebih dari sekedar teman. Brad dan aku memang pernah berkencan di masa lalu, tapi hanya itu saja. Dia mencoba memanfaatkanku sama seperti yang lainnya. Perasaanku padamu nyata, kamu harus percaya padaku. Lalu, aku tidak tahu tentang penipuan itu. Aku menyesal pernah percaya pada kebohongan Brad saat pertama kali mendekatimu. Dia bilang ibumu terlibat dalam jatuhnya ayahku, dan aku sangat ingin ayahku tidak bersalah, sehingga dengan bodohnya aku mempercayainya. Charles tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan pergi. Tapi tunggu. Boleh aku tanya, kenapa tidak publikasikan wajahku dalam foto itu dengan Brad? Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana rasanya disakiti, tapi aku juga tidak tega melihatmu terluka. Biarkan aku pergi, aku butuh waktu. Lalu dia meninggalkanku di sana, melihatnya menghilang dalam kegelapan, terasa dunia di sekelilingku runtuh. Setelah hujan, matahari akhirnya bersinar lagi. Polisi akhirnya menangkap Brad dan ayahnya dan memenjarakan mereka berdua. Diana mencariku dan meminta maaf padaku. Dia memintaku kembali ke villa dan melukis untuknya, tapi aku menolak. Aku tidak bisa terus terlalu percaya dan bergantung pada orang lain. Sudah waktunya bagiku untuk percaya pada diri sendiri dan berdiri di atas kakiku sendiri. Dan yang lebih penting, aku tidak bisa lagi menghadapinya. Hai, ini Vicky, lagi, tapi dalam versi yang lebih glamor. Setelah semua keringat dan air mata, aku akhirnya berhasil menjadi seorang seniman. Aku baru saja dipilih berkolaborasi dalam sebuah proyek seni dengan perusahaan besar ini. Dan hidupku akan membuka lembaran baru saat membuka pintu ini. Charles? Kenapa ada lubang di sini? Apa mungkin ini ulah semut-semut? Bagaimana kalau mereka diam-diam merencanakan serangan terhadap manusia? Apa yang akan terjadi pada Big Mac? Elaine, apakah menatap lubang itu bisa membantumu menghitung volume bola? Ini pelajaran apa sih? Apakah kamu sungguh-sungguh memperhatikan? Bapak gimana? Kalau iya, Bapak pasti tahu jawabannya. Maaf? Oh, tunggu. Tidak, aku masih tidak tahu. Maaf, tadi Bapak bilang apa? Ini akan ada di ujian. Kamu harus fokus kalau kamu. Oh. Ini pelajaran bahasa Jepang. Duh, sudah cukup. Kita ke kantor kepala sekolah sekarang juga. Dan begitulah rutinitas hidup SMA ku. Hai, namaku Elaine, dan aku sudah hidup dengan ADHD sejak, entahlah. Tapi tentu saja, ADHD itu berbeda pada setiap orang. Bagiku, aku hanya perlu memastikan aku minum obatku. Tunggu, di mana akte kelahiranku? Pokoknya pastikan klik suka dan langganan sebelum aku melanjutkan. Tepat setelah kunjungan ke kantor kepala sekolah, aku berjalan menyusuri koridor ketika seorang cowok tampan dengan sengaja menabrakku, menjatuhkan tasku. Apa itu dinosaurus? Memang kamu anak TK? Hahaha. Hei, itu mainan gelisahku. Kembalikan. Eits, siapa cepat dia dapat. Siapa yang berani mengganggu temanku? Itu Queen, si ratu pemarah. Lari! Kedua cowok itu langsung kabur menyelamatkan diri. Saat itu, Skylar dan pacar barunya juga menghampiri. Bukankah dia si aneh dari kelas matematika? Jangan bilang kamu berteman dengannya. Ya, memang. Kamu hanya bisa memilih satu, dia atau aku. Bagaimana kalau aku putuskan kamu saja? Pergi, sana! Dan inilah gadis-gadisku. Kami sudah bersahabat sejak lama dan selalu saling mendukung. Aku sering lupa membawa barang-barangku dan Queen selalu memastikan aku membawa semuanya sebelum beranjak dari manapun. Sedangkan Skylar selalu menjagaku setiap kali aku tertidur di kelas. Kamu tahu aku tidak bisa tidur di malam hari karena sibuk memikirkan rencana semut-semut itu menghancurkan bumi. Mungkin merekalah yang memusnahkan dinosaurus raksasa? Tunggu, sampai di mana aku? Entahlah, putar saja videonya sendiri. Hari Valentine segera tiba. Meskipun Skylar baru saja putus dengan pacarnya, dia sudah mendapat banyak hadiah dari cowok-cowok lain. Begitu juga dengan Queen. Gadis-gadisku memang cantik banget. Bagaimana denganmu, Elaine? Belum ada tahun ini? Tidak, aku tidak peduli. Kalianlah yang aku butuhkan. Bagaimana kalau kamu mendekati seseorang? Ada cowok yang kamu suka? Ngomong-ngomong soal mendekati, kapan kamu akan bilang ke Kramer kalau kamu suka banget sama dia? Itu benar. Coba hari ini, Queen. Aku tidak peduli. Aku bisa mendapatkan cowok mana saja kalau aku mau. Baiklah, terserah kamu, sis. Sore itu kami sedang berjalan ketika mendengar pengumuman dari stasiun radio sekolah. Selamat sore semuanya, ini Malcolm dari iHeart Radio.
Hari ini kami punya permintaan khusus dari seorang anonim. Disampaikan untuk Elaine Miller. Aku suka caramu menatap lubang di meja hari itu di kelas matematika. Itu sangat lucu. Aku berharap bisa menjadi lubang itu. Selamat Hari Valentine. Ada yang naksir kamu, Elaine. Kamu punya pengagum rahasia. Lihat, ada yang menyukaimu apa adanya. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Aku penasaran siapa ini. OMG, aku harus mencari tahu. Tapi bukannya kamu bilang kamu tidak peduli? Itu benar, tapi sekarang permainannya sudah berubah. Memang itu siapa? Dia bilang kelas matematika, jadi dia pasti mengikuti kelas yang sama dengan kita. Itu dia. Kita hanya perlu daftar hadir dari kantor Pak Wilson, tapi kita tidak bisa masuk sana. Pernah dengar Mission Impossible? Teman-teman, waktunya beraksi. Setelah kelas, kami menunggu Pak Wilson meninggalkan kantornya. Lalu, seperti halnya Totally Spies, kami merangkak di lantai. Berhasil menghindari pandangan mata petugas keamanan. Dan berhasil bersembunyi di salah satu guru yang lewat. Lalu diam-diam terus maju menuju kantor Pak Wilson. Wah, lihat! Mereka punya Cheetos Flaming Hot sekarang. Elaine! Setelah kami mendapatkan daftarnya, aku segera mengirim pesan ke banyak orang untuk mengujinya dan menunggu dengan cemas. Namun beberapa orang membalas dengan menyebut aku gila. Yang lain melaporkanku ke Instagram. Aku bahkan mendapat kunjungan dari polisi karena mereka mengira aku adalah perusuh yang mengganggu orang lewat DM. Setelah mereka pergi, aku segera melakukan panggilan video dengan para gadis. Dari daftar itu masih ada Malcolm yang belum kamu kirimi pesan. Bukankah dia bekerja di stasiun radio bersamamu, Skylar? Iya, kami bekerja sama, tapi tidak mungkin dia. Dia nggak pernah nanyain Elaine sebelumnya. Siapa yang tahu? Kamu kan tidak bekerja di stasiun radio hari ini. Aku yakin itu dia, Elaine. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengirim pesan di Instagram lagi. Bagaimana kalau tulis surat? Kamu tahu, cara lama. Jadi aku menyiapkan surat cinta untuk Malcolm dan bahkan mendesain amplop lucu untuknya. Tapi aku terlalu asik mendesain amplop sampai lupa tentang suratnya. Ketika akhirnya ingat surat itu, aku berjalan kembali untuk mengambilnya. Tapi tentu saja otak adik-adikku harus mengacaukannya lagi. Baru keesokan harinya ketika Queen dan Skylar datang dan aku tidak bisa menemukan amplop itu dimanapun, aku baru sadar aku telah mengirim resep adik-adikku ke Malcolm, bukan suratnya. Kami segera pergi ke rumah Malcolm, tepat saat tukang pos mengantarkan amplop resep di depan rumahnya. Melihat Malcolm berjalan keluar, aku dengan panik berlari ke sisi lain jalan dan mulai melakukan tarian paling gila untuk menarik perhatian Malcolm. Tiba-tiba aku tersandung dan jatuh tersungkur. Malcolm segera membantuku bangun dan membawaku masuk ke rumahnya. Kami berbincang sedikit saat Malcolm merawat lenganku. Elaine kan? Kita ada di beberapa kelas yang sama. Benarkah? Ya, kamu selalu duduk di dekat Queen dan Skylar kan? Aku pernah melihatmu tertidur di kelas. Kurasa begitu. Dengar Malcolm, apa kamu yang memberikan pesan di radio? Oh, pengakuan itu. Ya, itu bukan aku. Aku bukan pengagum rahasiamu. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya kesempatan kan? Skylar banyak bercerita tentangmu dan aku selalu ingin mengobrol langsung denganmu. Ngomong-ngomong soal Skylar, malam ini adalah malam para gadis. Dan terima kasih. Aku akhirnya berhasil menenangkan hatiku yang hiperaktif saat kembali ke kamarku. Apakah Malcolm pengagum rahasia itu? Bukan dia, sangat memalukan. Lihat, sudah aku bilang, kami cukup dekat. Dia pasti sudah memberitahuku, tapi sepertinya dia suka padaku. Benarkah? Aku melihat caranya membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tidak mungkin. Ayo fokus menemukan pengagum rahasiamu yang sebenarnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa bergaul dengan Malcolm sambil mencari pengagum rahasiaku. Ternyata kami berdua sama-sama menyukai hip-hop. Dia bisa membuat irama yang sangat menarik untukku nge-rap. Cuma bercanda. Acara cerita animasi tidak akan mengizinkanku. Tulis komentar di bawah kalau kalian ingin melihat videoku sedang nge-rap. Sejak itu kami mulai sering nongkrong. Malcolm adalah orang yang sangat perhatian dan sabar. Kadang-kadang adik-adikku kambuh dan aku memotong pembicaraannya, tapi dia tidak pernah marah dan hanya sabar menungguku menyelesaikannya. Suatu kali ketika aku sedang mengoceh tanpa henti tentang apapun yang ada di pikiranku, aku melihatnya menghitung. Apa yang kamu hitung? Berapa kali kamu mengganti topik dalam 2 menit? Oh, maaf. Tidak perlu. Sebenarnya aku merasa itu lucu. Kemudian saat kami berpisah, aku melihat Skylar menungguku. Dia kelihatan agak sedih. Hei, ada apa? Aku akan jujur padamu karena kita sudah berjanji satu sama lain. Sebenarnya aku suka pada Malcolm sejak kami mulai bekerja sama di stasiun radio. Bagaimana dengan pacarmu baru-baru ini? Oh, itu hanya main-main. Aku tidak tahan melihatmu bersama Malcolm. Pokoknya, jangan tersinggung. Maaf, aku harus pergi. Skylar suka pada Malcolm, tapi aku melihat kebersamaan dengan Malcolm. Tidak, gadisku yang utama. Tapi itu tidak mudah karena Malcolm selalu mencoba mendekatiku. Sakit rasanya harus menjauh darinya. Setiap kali dia mendekat, jantungku berdebar kencang. Tapi aku juga tidak ingin membuat Skylar marah karena dia mulai menjauh dariku dan Queen. Aku sebenarnya lumayan suka pada Malcolm. Ini sangat rumit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kalau kamu mencoba menemukan pengagum rahasiamu untuk kali ini? Dia mungkin lebih cocok daripada Malcolm. Keesokan paginya aku menemukan sebuah catatan di lokerku. Dari pengagum rahasiamu? Dia ingin bertemu dekat air mancur. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat catatan lain yang memintaku datang ke tribun. Semoga ini bukan lelucon bodoh. Saat aku tiba, aku terkejut melihat Kramer duduk sendirian di sana. Dia tidak mungkin orang di balik catatan itu kan? Aku harus mencari tahu sekarang. Sedikit lebih dekat. Lebih dekat? Tiba-tiba dia mendongak dan menatap langsung ke kamera. Aku hendak berlari ketika dia menangkapku. Hei, Elaine Miller kan? Kamu bisa minta fotoku. Aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Tidak, aku...
Itu kecelakaan. Sejak itu aku memastikan untuk lebih berhati-hati untuk mengetahui apakah Kramer adalah pengagum rahasiaku. Tapi astaga, sepertinya dia punya indera keenam atau semacamnya. Hei, ada apa? Kamu terlihat gugup? Itu karena dia suka padaku. Dia bahkan mencoba memotretku. Iya kan, Elaine? Tidak apa-apa. Aku memperhatikanmu akhir-akhir ini. Ayo, akui saja. Aku tahu aku sangat menarik. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu aku suka padanya. Tidak, biar ku jelaskan. Kamu tahu, aku bahkan berpikir antara kamu dan Skylar hanya salah paham. Tapi tahu apa? Sekarang sepertinya kamu cuma ingin merebut dari kami. Hei teman-teman, tenang. Ada apa? Kamu yang tenang. Kamu tahu Ellen bilang dia suka pada Malcolm juga? Dan sekarang dia juga mengambil Kramer. Kramerku. Hei, soal Kramer ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan Malcolm, kamu dan dia tidak punya hubungan istimewa. Aku punya kesempatan yang sama sepertimu, kan? Lalu kenapa kamu mengikuti dia tadi? Dan bahkan memotretnya? Dan kita sekarang membahas kesempatan kita dengan Malcolm? Kamu tahu ini tidak adil bagiku. Tidak adil? Kami selalu berusaha untuk mengutamakanmu. Tapi sekarang kamu merasa menjadi korban. Aku tidak tahan lagi. Aku harap kamu bahagia sekarang karena mendapatkan kedua cowok itu, sahabat terbaikku. Itu terlalu berlebihan. Mereka bertindak seolah-olah mereka mengasihaniku. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Aku baik-baik saja sendiri. Sejak kami bertengkar, kami semua sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap kali aku berpapasan dengan Skylar, dia hanya menatapku dingin. Quinn juga tampaknya telah menemukan kegemaran baru. Aku berhasil bertahan dengan baik. Tapi rasanya ada yang hilang. Suatu kali aku sedang berjalan-jalan saat aku melihat Skylar dan Malcolm dikelilingi kerumunan. Ternyata Skylar mengakui dia menyukai Malcolm dan memintanya untuk kencan, tapi Malcolm menolaknya. Kerumunan itu tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Tiba-tiba aku teringat bagaimana Skylar dulu selalu membelaku dan aku merasa sangat kasihan padanya. Jadi aku memutuskan untuk membelanya kali ini, tapi dia malah lari dari sana. Aku mencoba mengejarnya, tetapi Skylar tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba dia menyeberang jalan tanpa melihat, dan sebuah mobil menabraknya. Aku dengan panik berlari untuk memeriksanya, dan kami segera membawanya ke UGD. Syukurlah dia baik-baik saja, hanya beberapa memar dan goresan, tetapi dia menolak membiarkanku masuk. Malam itu ku coba telepon Quinn, tapi teleponnya terus diarahkan ke pesan suara. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku terus menekan belnya dan bersikeras menunggu sampai dia muncul. Akhirnya dia menyerah. Hei, aku minta maaf untuk... Oh, kamu minta maaf padaku? Tidak perlu mengasihaniku. Nikmati saja kebahagiaanmu. Malcolm menolakku karena dia memilih kamu. Senang sekarang? Sekarang tinggalkan aku sendiri, dasar kejam dan egois. Kemudian dia membanting pintu di depanku, meninggalkanku di sana dengan perasaan kaget. Hah, pertunjukan bagus. Ini seharusnya ada di Netflix. Kramer, kenapa kamu di sini? Aku tinggal tepat di sebelah. Jadi, aku lihat Skylar tidak mau bertemu denganmu. Tapi aku mau. Jauh-jauh dariku, aku tidak pernah menyukaimu. Apa kamu mau jual mahal sekarang, gadis kecil yang cantik? Saat itu juga, Malcolm muncul entah dari mana dan langsung meninju wajah Kramer. Tidak dengar apa yang dia bilang? Jangan ganggu dia. Tidak bisa dipercaya Quinn dan aku bertengkar karena kamu orang aneh. Seandainya Quinn tahu orang seperti apa yang dia sukai. Quinn suka padaku? Harusnya beritahu aku lebih awal. Apalagi yang dia lakukan? Pokoknya, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku dengar Skylar mengalami kecelakaan tepat setelah kejadian itu, jadi aku ingin mengunjunginya. Sekarang kamu di sini, aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya, yang mengirim pengakuan di radio hari itu adalah Skylar. Apa? Dia hanya ingin kamu merasa dicintai dan tidak ditinggalkan sendirian di hari Valentine. Aku ingin menundanya dulu sebelum memberitahumu, tetapi semuanya menjadi rumit terlalu cepat. Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu mencari pengagum rahasiamu lagi. Maukah kamu pergi denganku? Sebagai pacar, maksudku. Malcolm, aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa membuat Skylar terluka lagi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku mengerti. Sepertinya aku akan melihat Skylar lain kali. Maafkan aku, Malcolm. Kemudian aku tiba di rumah dan melihat ibu sedang mengemas beberapa kotak. Bisa periksa apakah kamu masih membutuhkan ini dari loteng? Kalau tidak, harus dibuang. Aku membuka kotak-kotak itu dan menemukan foto-foto lamaku, Skylar dan Quinn di dalamnya dan aku langsung menangis. Kami terlihat sangat bahagia bersama seperti tidak ada yang bisa memisahkan kami. Benar sekali, kami bersaudara. Aku harus memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, tepat setelah jam pertama, aku mencari Skylar. Ya Tuhan, aku sangat cemas. Di mana mainan gelisahku? Bagaimana kalau Skylar masih marah padaku? Mencari ini? Iya, Skylar, aku perlu bicara. Aku juga. Maaf, Elaine. Aku sangat terluka dan malu kemarin sehingga aku mengatakan hal-hal buruk padamu. Dan kamu benar. Aku harusnya memberitahu lebih awal kalau aku suka pada Malcolm. Tapi setelah semua ini, aku menyadari betapa bodohnya aku dan aku tidak ingin kehilanganmu atau kehilangan kita. Hei, aku juga. Aku tidak bisa tidur kemarin setelah mendengar semuanya dari Skylar. Aku tidak menjadi diriku sendiri tanpa kalian berdua. Oh, aku juga. Kalian berdua sangat berarti bagiku. Ternyata Skylar juga yang memberi catatan di loker hari itu. Dia bilang dia ingin aku berhenti mencari pengagum rahasia, dan Kramer kebetulan ada di sana. Setelah itu aku juga memberitahu Quinn dan Skylar tentang pertengkaran antara Kramer dan Malcolm malam itu, dan tiba-tiba Kramer muncul. Hei Quinn, aku baru sadar kalau aku selalu menyukaimu. Maafkan aku karena temanmu Elaine menyukaiku, tapi kamu adalah pasangan yang sempurna. Jadilah pacarku, ya? Skylar dan aku langsung saling memandang dengan khawatir. Saat, Kramer, kamu tahu apa yang Lady Gaga katakan? Terjebak dalam romansa buruk, aku tahu aku selalu tampan sehingga kamu tidak bisa menolak. Dia akan bilang, wanita tetap bersatu, dasar brengsek.
Kramer segera lari dengan malu. Dasar pecundang. Ngomong-ngomong, Malcolm pergi untuk belajar ke luar negeri hari ini dan dia mengirim salam perpisahan untukmu. Aku merasa sangat tidak enak padamu dan Malcolm. Tidak apa-apa, orang yang tepat, waktu yang salah. Sejak saat itu, kami bertiga selalu berada di sisi satu sama lain dan lulus bersama. Kami bahkan kuliah di kampus yang sama sekarang dan memastikan kami menghadiri setiap pesta bersama. Suatu malam di sebuah festival musik, aku sedang menunggu Skylar dan Queen kembali dari toilet ketika mereka mulai memainkan lagu Kendrick Lamar. Musik hip-hop akan selalu mengingatkanku pada seseorang sekarang. Tiba-tiba sebuah sapu tangan diberikan padaku. Aku melihatmu dari kejauhan. Apa ini waktu yang tepat untuk mendapatkan nomormu sekarang? Ayo, biarkan kami melihatnya sekali saja. Lagian itu juga tidak terlalu bagus. Haha. Hah, apa sih yang para atlet itu ketahui tentang seni? Aku segera membuka untuk mengambil gambar-gambarku yang berharga, dan saat itulah aku mendengar sebuah suara. Oh, kamu juga suka anim? Ini serial Under the Moon. OMG, jangan bilang kamu Odazai. Iya. Apa itu benar-benar kamu? Aku Tia. Aku penggemar beratmu. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di kehidupan nyata. Jadi, cowok kutu buku itu adalah aku, James. Dan cowok cantik itu adalah Tia. Itulah dia percakapan pertama kami bersama. Saat dia mengetahui kalau aku Odazai, yang merupakan nama penaku. Segera setelah itu Tia menjadi pacarku. Senang rasanya pacaran dengan cewek yang memiliki minat yang sama denganku. Kami bisa menonton anime bersama sepanjang waktu. Begitulah kami tenggelam dalam film Amagi Brilliant Park. Tiba-tiba Tia menoleh ke arahku dan bertanya, James, pesta Halloween sekolah minggu depan, dan aku tidak tahu harus pakai kostum apa. Hei, kenapa kamu tidak mencoba menjadi Latifah Fleuranza? Tia menatapku dengan skeptis. Tidak mungkin cewek biasa sepertiku bisa menjadi seperti cewek anime cantik. Aku tersenyum. Tentu saja bisa, jangan cemas, aku akan membantumu. Jadi kami mulai merencanakan kostum kami. Aku akan menjadi Gojo, dan Tia sebagai Latifah Flueranza. Menyenangkan, ya kan? Kami online untuk menonton banyak video tutorial tata rias cewek anime impian, dan bergabung dengan grup cosplay untuk mendapatkan kostum kami. Membeli kostum itu bagian yang mudah. Tapi teknik makeup cewek anime adalah pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Mata bulat besar, warna mata tidak natural, bulu mata tebal dan panjang, dagu lancip, mulut kecil, dan lain sebagainya. Itu Tia. Yakin dia baru saja mematahkan pensil alisnya menjadi dua. Urusan makeup ini sepertinya membuat stres ya. Aku tiba di pesta terlebih dahulu dan menunggu Tia di luar. Aku merasa lumayan keren dengan kostum Gojo dan aku tidak sabar untuk melihat Tia memakai kostumnya. OMG, apa itu? Tia? Dia kelihatan lebih cantik dari Dewi dalam cerita. Aku tidak bisa berhenti memuji kekawainya. Saat kami berjalan masuk, semua orang ternganga melihat Tia. Aku meraih tangannya dan membawanya ke tengah. Dan tentu, aku dan Tia bisa dengan jelas mendengar beberapa dari mereka berkata, siapa itu? Tia? Pacar James? Dan, apa itu Tia? Aku tidak percaya cewek cantik itu biasa duduk di sebelahku di kelas. Ini jelas merupakan momen yang membanggakan bagi sang pacar, terutama ketika dia terpilih sebagai yang berpenampilan terbaik malam itu. Beberapa cewek seksi berpenampilan binatang seksi bahkan memutar mata ke arahnya sebelum mereka pergi dengan gusar. Sementara Tia melompat-lompat kegirangan. Aku sangat bahagia untuk pacarku. Lalu pada Senin pagi aku sedang berjalan menuju kelas, berharap bisa bertemu Tia di lorong seperti biasa. Cuma cewek flamboyan ini, dengan rambut serba pink dan memakai pakaian sekolah manga Jepang, yang berdiri di depan loker Tia. Hah? Apa? Aku berdam dan berkata sambil bercanda. Hai sayang, aku suka rambut barumu dan, bajumu. Serius? Aku senang kamu menyukainya. Aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi cewek anime mulai sekarang. Apa? Jadi dia akan terlihat seperti ini setiap saat? Maksudku, aku suka tampilan animnya, tapi pastinya lebih baik disimpan untuk acara khusus. Ketika aku berdiri di sana tidak yakin harus berkata atau melakukan apa, aku menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kami. Ya, di sekitar Tia. Kemudian seorang cewek hampir menjatuhkanku ketika dia berlari ke arah Tia dan meminta foto bersamanya. Ya, aku selalu mengira cuma aku satu-satunya di sini yang menyukai anime. Pokoknya, melihat Tia berfoto dengan gembira bersama para fansnya, sungguh keren. Siapa yang tidak senang punya pacar cantik dan terkenal, ya kan? Setelah itu Tia menjadi viral di internet. Dan anak-anak lain di sekolah tampak iri, karena cewek seperti dia pacaran dengan cowok sepertiku. Kedua orang sekelas ini bahkan memasang foto Tia di layar HP mereka. Menyeramkan, aku tahu tapi itu membuktikan betapa putus asanya mereka, kan? Tapi pernahkah kamu mencoba pacaran di depan umum dengan seorang cewek anime? Ya, dibutuhkan sekitar 10 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan apapun. Semua fan girl ini, dan beberapa fanboy, muncul entah dari mana, dan menghentikan Tia untuk ngobrol dan berfoto. Dia menyukainya dan membuatkan sebelah hati di tangan pada mereka, sementara aku berdiri di sana seperti tidak terlihat. Sejujurnya, lambat laun aku menyadari bahwa memiliki pacar anime sungguh menjengkelkan. Kalian tanya kenapa? Tenang saja, aku akan memberitahumu. Pagi itu aku ada ulangan matematika awal, jadi aku tidak boleh terlambat. Tapi aku juga harus menjemput Tia, dan dia tidak terlihat. Jadi aku mengirim pesan kepadanya. Tolong cepat, ujianku akan segera dimulai. Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke arahku dan mengerang. Terima kasih banyak. Sekarang aku tidak memakai lensa kontak. Tahukah kamu betapa pentingnya mata bagi seorang cewek anime? Jadi, 0,04 inci matamu lebih penting daripada tesku. Serius, aku hampir gagal di kelas matematika, dan dia masih mengeluh denganku soal matanya. Lalu saat makan siang, aku menyadari ada sesuatu di bibir Tia, jadi aku mengulurkan tanganku untuk menyekanya. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak riasanku. Aku bangun jam 6 pagi untuk melakukan ini. Sayang, ada mustard di bibirmu. Dia melototiku, lalu mengeluarkan cermin kompaknya dan perlahan-lahan menghapus soda itu.
Jadi seperti yang kalian lihat, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jadi tentu dia tidak akan pernah mengizinkanku menciumnya atau semacamnya. Tapi sejujurnya, aku tidak ingin riasan itu mengotori seluruh wajahku, atau bibirku berubah warna menjadi berwarna koral atau ungu. Oh, belum lagi Tia terobsesi dengan cerminnya. Keadaan menjadi sangat buruk. Kami tidak bisa mempertahankan kontak mata atau melakukan percakapan yang baik tanpa dia memeriksa dirinya sendiri setiap 5 detik. Saat ulang tahunku, aku mengajak Tia ke restoran Jepang yang kelihatan keren di kota ini. Tapi malam itu tempat penuh, dan kami tidak punya pilihan selain duduk di dekat jendela kaca reflektif. Dan tebakan kalian benar. Seluruh waktu makan dihabiskan dengan dia memeriksa sudut di jendela, dan terus-menerus menyibakkan rambutnya, atau dengan hati-hati mengatur ulang posisi jari-jarinya untuk menyesuaikan wajahnya. Aku menjadi sangat kesal, sampai aku bertanya padanya apakah aku mengganggu sesuatu di antara mereka berdua. Dan dia menjawab bahwa dia hanya ingin memeriksa apakah matanya cocok dengan warna rambutnya. Aku terdiam. Ini adalah perayaan ulang tahunku, tetapi dia lebih memedulikan refleksinya sendiri daripada berbicara denganku. Saat itu aku sangat bosan dengan Tia versi anim ini, dan hanya ingin kembali seperti dulu. Saat kami menonton film, belajar bahasa Jepang, dan berencana jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bersama. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Tia, kamu mau pergi berkemah bersamaku akhir pekan ini? Kemana kita akan pergi? Perkemahan Paradise, asalkan kamu tidak memakai riasan. Hah? Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai riasanku? Tidakkah menurutmu aku terlihat cantik seperti ini? Sayang, kamu selalu yang paling cantik. Tapi maksudku, bagaimana jika aku ingin menciummu? Tia dengan malu-malu terkikik dan setuju. Oh ya, jadi kita akan menghabiskan akhir pekan bersama di hutan, dan aku akan bertemu Tia yang sama lagi. Semuanya terdengar seperti ide yang bagus, bukan? Tapi pagi itu ketika aku datang menjemputnya, dia muncul lagi dalam tampilan anime lengkapnya. Hah? Kenapa kau merias wajah? Ini adalah kesempatan berfoto yang luar biasa. Aku perlu foto baru untuk diposting di Instagramku. Oke, ini benar-benar merusak moodku. Tapi bukannya berdebat, aku mengantar Tia ke perkemahan. Lalu apa kalian tahu? Ternyata akhir pekan itu hanyalah sesi pemotretan untuknya. Dia cuma mau berfoto. Ini keterlaluan. Kami tidak bisa berjalan sejauh 100 kaki tanpa dia berhenti dan memintaku untuk mengambil lebih banyak foto dirinya berpose di dekat pohon, tenda, dan pada suatu kesempatan, bahkan sepatu kets seseorang yang hilang. Kemudian pada malam hari dia cuma mau menatap ponselnya, karena banyak yang harus dia edit. Sepertinya semua yang kami lakukan hanyalah untuk sesi foto. Hal ini membuatku gila, jadi aku akhirnya berteriak padanya. Yang kamu pedulikan cuma penggemarmu yang bodoh, dan bukan aku. Kamu tidak menyenangkan lagi. Lalu aku membalikkan tubuhku dan merajuk seperti itu sampai akhirnya aku tertidur. Aku cuma mau pacarku yang menyenangkan dan riang kembali, bukan karakter anime obsesif yang dia ubah menjadi dirinya. Ketika aku sampai di rumah, kami tidak berbicara selama beberapa hari berikutnya. Aku menyibukkan diri dengan menggambar doujinshi, menonton anime, dan belajar bahasa Jepang. Ya ampun, hal-hal ini jauh lebih menyenangkan saat aku melakukannya bersama Tia. Lalu suatu hari di sekolah, saat aku sedang berjalan menuju lokerku, aku mendengar seorang cewek menangis dan mengatakan kalau ada cowok yang menolaknya. Dan teman-temannya menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengajarinya cara merias wajah dan melakukan makeover agar cowok yang disukainya tidak akan menolaknya. Ini membuatku berpikir. Tia dulunya selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, sampai dia mulai berpakaian seperti cewek anim. Baru kemudian dia menjadi begitu percaya diri dan bersemangat. Mungkin selama ini aku sedikit tidak peka terhadap perasaannya. Aku harus pergi mencarinya. Saat aku tiba di rumah Tia, aku melihatnya berdiri di dekat pintu bersama seorang cowok tampan. Aku tidak percaya. Dengan marah, aku melemparkan bunga itu ke tanah dan berbalik untuk pergi. James, jangan pergi! Tunggu aku! Aku terus berjalan tapi kemudian berhenti ketika aku mendengar cowok itu berkata, pecundang itu tak pantas mendapatkan cewek anim seksi sepertimu, Tia. Kamu suka cewek anim? Kalau begitu pergilah dan temukan satu di cerita anim. Aku Tia, dan aku bukan cuma sekedar karakter yang bisa kamu lihat. James, aku minta maaf, jangan marah padaku lagi. Aku hanya mencoba menjadi cewek anim cuma karena aku tahu kamu menyukainya. Aku menghela nafas panjang dan menatapnya. Sebenarnya aku tidak lagi marah padanya, tapi aku berusaha tetap tenang saat dia melanjutkan. James, jangan diamkan aku. Aku sangat sedih tanpamu, dan aku tidak peduli ketika orang lain mengatakan aku cantik. Aku hanya peduli apa yang kamu pikirkan. Lalu dia menangis. Aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli lagi. Aku menyeka air matanya dan menangkupkan wajahnya di tanganku untuk melihat lebih dekat pada cewek yang kucintai. Tapi tunggu dulu. Di balik riasan yang luntur, bintik-bintik merah kecil apa yang terlihat di kulitnya? Ya ampun, ada apa Tia? Entahlah, awalnya agak gatal, dan belakangan semakin parah. Karena prihatin, aku langsung membawanya ke rumah sakit dermatologi. Dokter mengatakan dia alergi terhadap beberapa bahan dalam produk make up dan meresepkan obatnya. Untungnya dia hanya perlu berhenti merias wajah sebentar dan menggunakan krim khusus untuk memulihkan kondisinya. Bagaimana jika kamu meninggalkanku karena aku tidak bisa menjadi cewek anime untuk sementara waktu? Tia, aku mencintaimu apa adanya. Dengan riasan atau tidak, kamu tetaplah cewek tercantik di dunia bagiku. Bagaimanapun, kesehatanmu adalah yang utama. Kamu benar-benar berpikir aku cantik? Ya, benar. Selain itu, sebenarnya lebih baik. Karena itu berarti aku bisa menciummu tanpa terlihat seperti badut. Jadi Tia dan aku kembali bersama. Tia akhirnya menyadari bahwa aku mencintainya dan aku peduli dengan kesehatan dan kecantikan batinnya, bukan cuma penampilannya. Sekarang dia tidak lagi memakai riasan seperti cewek anim, kecuali untuk pesta atau acara cosplay. Setiap hari dia hanya memakai riasan tipis. Terlepas dari ini, dia selalu terlihat sempurna bagiku. Bagiku, aku sedang mengerjakan seri doujinshi baru berjudul Aku Tidak Butuh Perhatian, Aku Cuma Mau Hatimu, yang terinspirasi oleh Tia, karena dia adalah inspirasiku. Dan dia sangat bersemangat. Dan serialnya akan segera diterbitkan. Oh, sudah lebih dari 1 tahun, dan tempat ini masih persis sama. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba,
Kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson? Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. Maaf, gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir. Kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. Hoi, aku Martin, katanya lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya tapi hampir saja lupa. Oh, aku Lindsay, senang bertemu denganmu. Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi? Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah, jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam. Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, jujur saja Lindsay, kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek. Tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas. Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun, dan ini akan jadi perjalanan panjang karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali, jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu, dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai, dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang, dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius, dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu. Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, wah. Halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia. Sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Hahaha. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku.
berharap temukan beberapa petunjuk. Tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung Martin ada di pihakku. Yap, benar. Pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama aku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di departemen kontrol file. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di departemen kontrol file. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut. Dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, "Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya." Ini menggangguku. Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya? Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya. Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. "Minta akses," kata Martin. "Tolong berikan kode aksesnya." Server menanggapi. "Alexi Joseph Garcia," katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. "Selamat datang Pak Garcia, akses diberikan." Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana. Jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. "Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku." Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, "Bekas luka apa?" Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. "Jangan bohong padaku, Martin. Aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya." "Ya, ini aku, Alex." Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Teganya kau lakukan ini?" jeritku. "Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama?" "Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku." Kemudian Martin, atau sebaiknya aku sebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku.
dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan. Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis. Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama. Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Ah, aku benci kimia. Dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya dua unsur kimia di dalamnya. Kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini, pacarku ABCDEFGH Bryce. Yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi, saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess? Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu. Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit, dia menemukan di blok mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal tapi di balik itu semua, dia manis dan pemalu. Seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan kami belum pernah berciuman. Tapi, jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu? Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jess, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya, dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi. Tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis. Kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya. Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu, ada cewek bernama Sally di kelas Bryce?
Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol, aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku, Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi, dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial, di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi, ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian, pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap. Dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku, termasuk Bryce yang tampak bingung. Sayang, kamu sudah bangun, tapi kenapa kostumnya aneh? Aku menghela nafas, lalu menjawab, maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Dia terkekeh. Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku. Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku. Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany & Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum, dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. Apa yang kamu lakukan? Aku merampas teleponnya. Tapi, apa? Kata Sandy salah? Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja. Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat. Tidak mungkin aku menolaknya. Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi, saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini, karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo, dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu, dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat. Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya, tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda, dan pada waktu berbeda dalam sehari, untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa, dia terjebak di teleponnya, jadi aku mengangkat milikku. Berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera. Dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan. Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew. Akhirnya, setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Maddie, bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu.
Ah, aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak, tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu. Aku sangat gugup. Aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Ho! Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Medi? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Eh, oh, beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium? Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga, aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Medi kaya. Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola, karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini. Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat, dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek, dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai, di latar belakang, dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie, tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya, dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, Aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti sayang. Ketika keduanya hampir melewatiku, aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila! Bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai? Tidak bisa percaya kalau Medi menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh, dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat licik. Keluarga, mereka itu rumit. Betul. Aku pernah berpikir keluargaku sangat bahagia. Tidak. Sama seperti saat balon air jadi terlalu besar dan kemudian meletus. Ibu dan ayah berpisah setelah satu pertengkaran yang bodoh. Setelah itu, ayah keluar dari rumah. Aku dan adikku Katie diberi pilihan sulit. Salah satu dari kami akan tinggal di sini bersama ibu, dan yang lain akan pergi dan tinggal bersama ayah dan pacar barunya Zara. Katie itu sangat manis, baik, dan sensitif.
Jadi kurasa merenggut kehidupannya dan membuatnya tinggal dengan ibu tiri baru bukanlah ide yang bagus. Aku ini kakaknya. Melindungi adikku adalah kewajiban. Jadi kuputuskan Katie tinggal bersama ibu, dan aku pindah dengan ayah dan Zara. Maju cepat beberapa bulan lalu, ibu jatuh cinta pada seorang pria bernama Glenn dan menikahinya. Aku tak yakin seorang Glenn. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali, tapi sepertinya terlalu sombong untuk kusukai. Namun kembali ke ayah, dan ternyata kehidupanku bersama mereka menyenangkan. Mereka membiarkanku pergi jika aku mau, jarang sekali menyuruhku melakukan tugas rumah. Sebaliknya Zara bukan orang yang jahat, dia memperlakukanku seperti keluarga. Dan untuk ulang tahunku yang ke-16, dia bahkan menyarankan ayah untuk memberiku kejutan sebuah mobil untukku sendiri. Hari-hari menyenangkan. Tapi ada satu kendala. Dari pesan-pesan adikku, kurasa ada sesuatu yang tak begitu baik dengannya. Jadi, aku datang menunjukkan padanya mobil baruku. Ya, sebenarnya hanyalah alasan untuk pergi dan memeriksa semuanya. Aku datang masuk ke rumah mendapati Katie sedang mengosokkan mesin cuci piring. Dia menangis. Maksudku, aku tahu pekerjaan rumah tidak menyenangkan, tapi tak seburuk itu sampai membuat seseorang menangis. Pasti ada sesuatu. Aku membuatnya minum, dan kami berdua duduk dan bicara. Dia cerita padaku soal Glenn. Dia tak menyukainya dan terus memberinya masalah. Katie mengatakan, dia selalu menganggapku duri dalam pandangannya, karena dia ingin ibu curahkan semua waktunya bersamanya. Dia menyuruhku melakukan semua pekerjaan rumah, tapi saat ibu datang dari kantor, dia bilang dia yang melakukannya. Jika aku coba mempertanyakan ini padanya, dia akan memberiku masalah dengan bohong ke ibu tentangku. Seperti suatu kali dia bilang aku berkata kotor padanya dan mencuri $20 dari dompetnya. Aku tak suka mendengar ini, jadi aku bertanya padanya, apakah kau sudah coba beritahu ibu apa yang terjadi? Dia menganggukkan kepala dan bergumam. Ya, ibu bilang aku hanya malas dan iri. Aku merespon, kedengarannya ibu terbutakan cinta. Jangan khawatir, Dick. Dia akan segera sadar dan mengerti. Dia menyeka air matanya dan mengatakan, "Kuharap begitu, Rory, karena semuanya sungguh menyesakan di sini." Ku bilang padanya untuk beritahu aku lain kali jika Glenn melakukan hal licik. Wah, ternyata laki-laki itu suka bermain kotor. Beberapa hari kemudian, dia mengganti minyak masak jadi whisky. Jadi saat ibu mulai memasak, semuanya jadi terbakar. Glenn kemudian bergegas menyelamatkan dan menyalahkan Katie, mengatakan dia lihat Katie membawa botol whisky kemarin malam. Dia menduga Katie berusaha menyelundupkan beberapa. Kemudian Glenn memberitahu ibu kalau Katie memaksanya memasak stik untuknya. Jadi jebakan itu pasti ditujukan padanya. Ibu langsung percaya padanya daripada Katie dan menghukum Katie dengan membuatnya bolos kelas dansa dan harus lakukan tugas rumah saja. Kasihan Katie, dia sangat sedih. Tapi seminggu kemudian, Glenn yang berulah lagi. Kali ini Katie melihatnya, mengganti diet mayo ibu menjadi penuh lemak. Katie bergegas mencari ibu untuk menangkap basah Glenn. Tapi saat ibu tiba, ibu melihatnya mengoleskan diet mayo ke roti bagilnya. Ibu memarahi Katie karena mengatakan hal yang tak benar tentang ayah tirinya dan menghukumnya lagi. Ini menyebalkan. Adikku itu cewek paling baik dan dia tak layak mendapatkan ini. Belum lagi kenyataan bahwa jebakan-jebakan ini kedengarannya berbahaya. Ya, tidak terlalu untuk yang mayo, tapi kebakaran itu bisa saja berakhir sangat buruk. Glenn itu harus berhenti lakukan permainan itu, dan sudah waktunya aku tunjukkan padanya kalau tak seorang pun bisa mengganggu adik kecilku. Jadi, kusarankan kami tukar tempat selama beberapa minggu. Katie akan tinggal dengan ayah untuk lebih mengenal Zara, dan aku akan tinggal dengan ibu untuk lebih mengenal Glenn. Jelas saja Glenn tahu dia tak bisa macam-macam denganku, jadi untuk seminggu pertama dia tidak mengusikku. Kugunakan waktu ini untuk mengisi tenaga, bersantai, menikmati masakan ibu, dan merencanakan balas dendam. Ketika minggu kedua tiba, aku sudah siap membuat hidup Glenn menderita. Nasib sial Glenn. Ibu bekerja lebih keras karena Glenn kehilangan pekerjaannya. Menjadi anak yang baik, kuantarkan ibu ke toko kelontong. Ibu senang sekali kubantu, dan berjanji akan membuatkanku omelet kesukaanku. Saat kami masuk ke rumah, ibu memanggil Glenn untuk membantu membawa masuk tas belanja ke dalam. Dia berusaha membuat ibu terkesan dengan membawa tas tersebut sekaligus, tapi salah satunya sobek dan belanjaannya jatuh kemana-mana, termasuk sekotak telur. Ups! Ibu marah sekali dan berteriak padanya. Itulah yang kau dapat karena berusaha pamer dan jadi pria sok kuat. Sekarang aku tak bisa makan omelet untuk makan malamku, padahal aku sudah menantikannya. Haha, ekspresi wajah tercengangnya sangat lucu. Yap, kulubangi dasar tas tadi, supaya itu terjadi. Aku belum selesai dengannya, tak mungkin. Jadi dalam beberapa hari, saat ibu berangkat sangat pagi untuk bekerja, aku menuangkan sereal jagung di mana-mana, melempar pakaian kotor ke lantai, meletakkan mangkuk makanan anjing di atas sofa, dan keliling rumah dengan sepatu sneakers kotorku. Aku bahkan membawa ke sekolah sarapan yang disiapkan ibuku untuk Glenn. Jadi aku tahu dia akan terbangun lapar, kemudian menghabiskan waktu seharian membersihkan kekacauanku. Wajar Glenn tak senang denganku, jadi saat aku kembali dari sekolah, dia memasakku untuk memotong rumput. Pria ini tampak sangat lelah sekali, setelah menghabiskan waktu seharian untuk membereskan barang-barangku. Saat ibu pulang dan melihatku, aku terengah-engah dan berkata, hariku sangat sibuk dengan pekerjaan sekolah, tapi Glenn masih menyuruhku melakukan semua pekerjaan. Aku sangat lelah, Bu. Ibu bergegas masuk ke dalam dan melihat Glenn nonton kartun. Kemudian ibu membentaknya, kau kan seharian di rumah, jadi kenapa bukan kau saja yang memotong rumput? Aku harus kerja, anakku harus melakukan tugas rumah. Jadi, apa tepatnya peranmu di rumah ini? Glenn tak bisa berkata-kata, tapi itu tak berhenti di sana. Karena ibu sangat marah, ibu membuatnya tidur di sofa. Glenn menghindariku setelahnya, tapi ini belum cukup. Aku harus pastikan dia tak akan mengganggu adikku lagi. Aku harus membuat Glenn sadar kalau caranya yang brengsek itu salah. Aku tahu ibu dan Glenn punya celengan di kamar mereka untuk dana anak masa depan mereka. Jadi saat mereka tak ada, aku menyelinap ke kamar mereka, memecahkan celengan itu.
lalu menyembunyikan uangnya di jaket Glenn. Malam itu setelah makan malam, aku mau meminjam handphone ibu. Jadi ibu ke kamar mengambilnya. Saat itu Glenn mengambil jaketnya dan hendak mau pergi. Saat Glenn melangkah keluar pintu, kami mendengar teriakan panik di lantai atas. Itu adalah ibuku. Dia pasti sudah menemukan celengannya rusak itu dan lari ke bawah memarahi Glenn. Dia berdiri di depan pintu kebingungan, lalu kemudian ibu memeriksa jaketnya dan disitulah uangnya. Dengan marah ibu melambaikannya di depan wajahnya. Apa ini ha? Kau akan keluar menghabiskan tabungan untuk anak kita, ya kan? Kau ini tak menghasilkan uang, jadi berhenti mengacaukan semuanya. Mereka bertengkar di luar, jadi aku naik ke kamarku dan melihatnya dari jendela. Tiba-tiba sebuah mobil parkir dan keluar seorang cewek berpakaian indah. Oh wow, itu Katie. Dia lari ke ibu dan memeluknya. Kemudian, ayah dan Zara muncul. Ternyata Katie bersenang-senang di tempat ayah. Zara selalu ingin punya anak perempuan, jadi saat Katie datang, Zara sangat senang dan telah mengajaknya berbelanja, potong rambut, dan memanjakannya. Saat ibu melihat putrinya mendapat kehidupannya lebih baik dengan ibu tirinya, aku cukup yakin ia tersadar betapa buruk perlakuannya. Bisa kulihat dari wajahnya yang malu. Aku bergegas turun dan menyapa adikku. Kemudian aku berkata pada ibu, ibu seharusnya memperhatikan Katie. Glenn memperlakukanku dengan buruk. Dan ibu tak tahu betapa kerasnya Glenn terhadapnya. Kami menyayangimu, jadi tolong percayalah pada Katie, seperti ibu percaya padaku. Kemudian aku menengok ke Glenn. Anda ini suaminya, tapi itu tak berarti Anda bisa menggantikan kami di hati ibu. Ibu selalu menyayangi anak-anaknya. Jangan berusaha memisahkan kami, atau aku akan kembali. Aku mengedip padanya. Ya, oke, dia menggerutu. Kemudian dia berkata pada Katie, aku minta maaf Katie, bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal? Katie tersenyum manis dan berkata, oke, aku suka itu. Sepertinya aku sudah menyelamatkan hari. Sekarang Glenn tahu, kalau sampai dia macam-macam lagi dengan Katie, maka aku akan kembali. Setelahnya, ibu masih menyuruh Glenn melakukan semua pekerjaan rumah, tapi Katie menjadi anaknya manis dengan membantu Glenn mengerjakannya. Dan untuk aku kembali tinggal di tempat ayah. Aku lebih sering ke sana untuk memeriksa Katie dan memberi ibu tumpangan ke toko kelontong. Dan Katie sering datang untuk acara barbeque dan memanjakan diri bersama Zara. Jadi pada akhirnya, semuanya berjalan lancar, dan sekarang kami adalah satu keluarga besar yang gila. Tapi, selama semua orang bahagia dan tak berusaha mengganggu adik kecilku, maka tak masalah denganku. Hai guys, namaku Lia, tipe cewek kutu buku dan penggemar berat es. Aktor paling berbakat, brilian, dan hebat yang pernah ada. Namun sebagai pusat perhatian, aku mengubah diriku menjadi Aubrey Fern, bintang glamor dari film terkeren saat ini. Follow Me Crush dengan es yang asli. Bagaimana mungkin? Ya, aku sangat beruntung. Hari itu, aku sedang berjalan dari kampus saat tiba-tiba aku merasa seseorang mengikutiku. Pria misterius ini pasti merencanakan sesuatu yang tak baik. Jadi aku mengubah ruteku melewati gang bau ini berusaha lolos darinya. Tapi dia tetap gigih dan mengejarku. Kalau begitu, kau memilih kematian. Saat dia hanya berjarak 3 meter, ku ambil keranjang sampah dan melemparnya di kepalanya. Mengambil tongkat golf di dekat situ dan mulai memukul tanpa henti. Dasar kau bajingan, kau macam-macam dengan cewek lugu tak berdaya yang salah. Stop, siapa yang kau bilang bajingan? Aku ini manajer artis, aku dari Moon Entertainment. Tunggu, Moon Entertainment? Seperti label manajemen milik S? Lalu kenapa kau tak bilang? Ternyata namanya Grayson. Dan dia tak di sini untuk suara malaikatku atau gerakan tariku yang karismatik. Tapi coba tebak. Karena wajahku. Pria ini pasti komedian. Beberapa hari yang lalu kamu memakai filter kembaran selebriti di TikTok dan hasilnya adalah Aubrey Fern, artis yang ada dalam manajemen kami, betul? Ya. Sebenarnya Moon Entertainment yang membuat filter itu. Kami mencari seseorang yang mirip Aubrey untuk menggantikannya. Oke, aku pasti memukul kepalanya terlalu keras. Sebaiknya aku segera menyingkir darinya. Tapi dia langsung menangkapku dan segera memindahkanku ke kantor pusat perusahaan. Bahkan CEO-nya sendiri datang untuk menyambutku. Mereka benar-benar serius soal aku menggantikan Aubrey. Seluruh identitasnya. Rupanya aktris itu menganggap dunia hiburan terlalu membuat stres dan memutuskan berhenti. Tapi dia adalah salah satu wajah utama perusahaan, jadi mereka tak bisa membiarkannya menghilang begitu saja. Entah dari mana, pintu terbuka dan masuklah Ace. Dia langsung menuju ke arahku, sangat perhatian, lalu dengan lembut mengusap hidungku hingga kering dengan lengan bajunya sendiri. Jadi, ini yang akan kupacari? Aku tak sabar untuk itu. Apa? Pacaran? Itu benar, Lia. Aku sudah memberi pernyataan kalau S dan Aubrey pacaran. Orang-orang akan heboh. Sebagai Aubrey yang baru, kamu akan mendapat kesempatan langka untuk menjadi pacar S. Tentu saja hanya berpura-pura. Tapi sepertinya dia tertarik denganmu. Aku rasa aku baru saja mendapat jackpot. Ini dia Aubrey 2.0. Hari berikutnya, aku datang di salon kecantikan terkemuka untuk mendapat makeover artis. Mulai dari kilau rambutku hingga ukuran pori-poriku, semuanya harus tanpa celah. Dan kalian tak akan percaya berapa banyak baju desainer dan perhiasan yang boleh kucoba. Aku terlihat seperti $1 juta. S akan kaget saat berikutnya bertemu denganku. Kau mungkin terlihat seperti Aubrey, tapi kepribadianmu perlu dilatih. Astaga, siapa yang meludahi kopimu pagi ini? Sebaiknya kau berbenah, karena aku akan pindah ke rumahmu. Apa? Tak mau. Kau dan mulut berbisamu harus 3 meter jauhnya dariku. Atau aku panggil keamanan. Coba tebak Nona Diva.
Tersebut dalam kontrak kalau manajermu alias aku harus mengawasimu sepanjang waktu, supaya kau tak membocorkan apapun yang jadi rahasia. Kau menggertak. Oh ya? Aku menatap kontrak itu, terlalu kaget untuk bicara. Kenapa ku tanda tangani tanpa membaca terlebih dahulu? Pria itu mimpi buruk. Dia bahkan pura-pura jadi siswa pertukaran pelajar Italia dan mengikutiku masuk kelas. Anehnya, semua cewek-cewek di kampus memuji aksen palsunya. Sei un porco. Aku tak tahu mana yang lebih menyedihkan, aksen Italianya atau kalian yang sungguh terpesona akan itu. Oh, cewek ini tak bisa menerima candaan. Oh, kalian tak boleh menyentuh wajahku. Kontrakku menyebut itu bernilai. Sebelum aku sempat berkata lagi, Grayson menyeretku pergi seperti boneka kain. Terlepas dari hal itu, hidup sebagai Aubrey itu luar biasa. Aku bisa muncul di banyak sekali sampul majalah, menghadiri banyak acara eksklusif, dan membintangi komedi romantis yang paling ditunggu tahun ini. Dan kalian tahu apa bagian terbaiknya? Ada es tepat berada di sisiku. Bayangkan menjadi sedekat ini dengan idolamu setiap hari. Kau bisa benar-benar jatuh hati padanya. Tapi jangan khawatir, orang-orang masih akan mengira kau cantik selama kau tahu bagaimana berpose di depan kamera. Suatu kali ku dengar Es mengatakan bahwa tipe idealnya adalah gadis dengan kulit yang sehat dan terkena sinar matahari. Jadi kupikir aku harus mencoba tanning. Tapi ketika aku sampai di lokasi syuting hari berikutnya, semua orang tertawa padaku, mengatakan aku terlihat seperti cumi setengah kering. Ini sangat memalukan. Pasti Grayson senang sekali mengolokku. Tapi sebaliknya dia bergegas meletakkan jaketnya di atas kepalaku untuk menutupiku. Kenapa kau berusaha keras demi si narsis itu? Kau tampak konyol. Kurasa dia tampak imut, hanya perlu sedikit blending. Itu Es, dia membelaku. Wajahnya yang tampan tiba-tiba jadi sangat dekat denganku. Mau pergi kencan denganku malam ini? Ya, 1.000.000 kali ya. Aku segera pulang setelah kerja, menghapus lotion tanning bodoh itu, lalu bersiap secepat kilat. Kita bertemu di restoran Privat Inn lantai 32 dari sebuah gedung mewah. Dan di sanalah Es, bintang yang bersinar paling terang di antara lampu kota menungguku. Dia bersikap sangat lembut dan manis. Kami bersenang-senang. Matanya yang indah menatapku seolah hendak mengatakan sesuatu. Sesuatu yang manis, aku bisa merasakannya. Saat kilauan datang entah dari mana menyilaukan kami. Paparazzi? Bagaimana bisa ke sini? Aubrey, apa ini benar kau di foto itu? Es, bagaimana rasanya diselingkuhi? Mereka membicarakan apa? Kemudian ada tangan kuat yang tiba-tiba mencengkeram pinggangku dan menarikku keluar dari kerumunan ramai. Itu Grayson. Aku tak pernah merasa sebahagia ini melihat wajah pemarahnya. Kami masuk ke dalam van dan Grayson menunjukkan kami artikel diriku yang mencium pria asing di sebuah resor pantai. Apa? Ini pasti editan, kita harus meluruskan ini. Es tak mendengarkan kata-kataku, wajahnya berkedut-kedut karena marah. Apa kau tahu bagaimana ini bisa mempengaruhi karirku? Aku diselingkuhi? Itu menyedihkan sekali. Minggir, aku harus keluar, aku tak bisa bersamamu sekarang. Dia membanting pintu, lalu bergegas pergi. Aku tak bisa berkata-kata. Aku tak pernah melihat sisi menakutkan dan kejam darinya sebelumnya. Jangan pedulikan dia terkadang bisa jadi sangat menyebalkan. Akan kubelikan kau es krim lalu kita pulang, oke? Kata-kata Grayson menghiburku. Jujur, aku tersentuh dengan cowok jenis bertangan dingin tapi berhati baik ini. Grayson berusaha keras melindungiku dari reaksi publik, tapi percuma. Karena Moon Entertainment membiarkan rumor palsu itu menyebar seperti api liar. Sekarang Aubrey alias aku jadi omongan jelek di mana-mana. Wanita nakal, murahan, beberapa bahkan mengatakan aku ini noda dalam karir Es. Cukup sudah, aku tak bisa lakukan ini lagi. Aku masuk ke ruang kerja CEO, bersiap untuk menyampaikan pendapatku, tapi dia malah bersantai dengan Es. Lia, tepat orang yang sedang kucari. Aku hendak membuat pengumuman kalau Aubrey bukanlah orang yang ada di foto itu, dan kau dan Es masih saling mencintai. Tidak, terima kasih. Aku kesini untuk berhenti. Tekanan ini terlalu berat. Sekarang tenang dulu. Mungkin perjalanan menyenangkan ke kota cinta akan membuatmu tenang, ya kan, Es? Tentu saja biarkan staf memperbaikinya sementara kita beristirahat dan mungkin untuk saling mengenal lebih dekat. Ayo, kuantar kau pulang. Terakhir kali kami bertemu, Es bertindak gila dan sekarang dia bersikap manis bagai gula. Seperti Jekyll dan Hyde. Tiba-tiba dia menghentikan mobil di tepi sungai dan menoleh ke arahku. Lia, aku salah telah melampiaskannya padamu. Aku tak pernah menghadapi tekanan besar seperti itu sebelumnya dan aku kehilangan akal sehatku. Dan apa kau tahu? Malam itu aku hendak bicara dari hatiku. Aku mencintaimu, Lia. Dia menarikku untuk mencium. Itu sungguh di luar dugaan. Aku bahkan tak tahu harus berpikir apa. Tapi kemudian dia membuka matanya dan menatapku. Sangat jatuh hati dan tak bisa menolaknya. Sayang, aku tak sabar untuk berada di Paris bersamamu. Ini semua yang aku idam-idamkan. Ya kan? Malam itu, Moon Entertainment akhirnya membersihkan rumor itu. Tak hanya itu saja, fotoku dan Es berciuman menjadi tajuk utama. Bagaimana bisa mereka mendapat foto ini? Paparazzi itu sangat licik. Aku sangat bingung dan entah kenapa aku terus memikirkan tentang Grayson dan bagaimana perasaannya jika mendengar berita ini. Aku mendatangi atap dan melihatnya sedang duduk sambil merenung. Hei, apa kau belum dengar? Mereka sudah membersihkan skandalku. Ingat, itu bukan skandal mulia. Jangan biarkan Moon Entertainment memanipulasi hidupmu. Kau tak mempercayai mereka?
Ya, dan aku juga tak mempercayai S juga. Ini tak ada hubungannya dengan S. Dia sekarang sungguhan jadi pacarku. Ditambah lagi, kami akan ke Paris untuk liburan romantis. Grayson menghela napas panjang. Kurasa dia hanya berusaha melindungiku dari perusahaan, tapi dia tak perlu melindungiku dari S, ya kan? Dia masih tetap pergi bersama kami ke Paris dan tetap berada di latar belakang dengan wajahnya yang sedingin batu. Aku menikmati momen ini dengan S, dan saat kami jalan-jalan bersama, sekelompok penggemar menyadari kehadirannya dan mengerubungi kami. Salah satunya bahkan menahannya, menangis seperti orang gila. Ace, apa kau tak merindukanku? Kau janji. Apa yang kau bicarakan? Tinggalkan aku sendiri. Dia mendorong gadis itu ke samping lalu keluar dari kerumunan. Aku berusaha mengikutinya tapi ada tangan yang tiba-tiba meraih tanganku. Seorang gadis yang menutupi wajahnya di balik masker dan sepasang kacamata hitam. Dia menyelipkan USB ke tanganku dan berkata, "Rahasia paling kelam S ada di dalam sini." Kau menakutiku, apa maumu? Gadis itu berusaha menjawab tapi Grayson menyela di antara kami dan menarikku pergi. Kami berlari dan terus berlari di bawah terik matahari musim semi di Paris. Kenapa momen unik ini seperti jauh lebih romantis daripada yang kualami dengan S, idolaku? Apa mungkin kalau aku jatuh hati pada Grayson? Grayson membawaku kembali ke hotel, tampak muram saat dia berbalik untuk pergi. Di saat itu, kusadari aku tak ingin dia pergi. Dia satu-satunya yang memahamiku dan membantuku jalani kehidupan ganda yang gila ini, bukan S. Dia dan kehidupan selebritinya tak cocok denganku. S lebih baik tak bersamaku yang menghalangi ketenarannya. Grayson sudah coba memperingatkanku berulang kali. Mungkin gadis bermasker tadi tahu sesuatu? Kutancapkan USB itu ke laptopku, dan sebuah video muncul di layar. Ini bukti kalau Moon Entertainment memanipulasi media selama bertahun-tahun untuk menutupi kehidupan pribadi S yang penuh skandal. Peristiwa gelap yang kami sebagai penggemar tak pernah lihat sebelumnya. Masalah dengan amarahnya, problem minumnya, skandal perselingkuhannya. Aku menggulir ke bawah dan melihat lusinan foto dengan gadis-gadis yang berbeda berciuman. Dan mereka bukan hanya sembarang gadis tapi penggemarnya sungguhan, aku kenal mereka. Lihat, ini gadis yang menangis sore ini. Dan yang ini adalah admin terkenal dari salah satu situs penggemarnya. Ini sulit dipercaya. Dia sudah mempermainkan seluruh penggemarnya untuk hal bodoh. Tepat di saat itu, ku dengar suara erangan dari balkon. Seseorang berusaha memanjat masuk ke kamarku. Tunggu, itu orang asing yang memberiku USB. Yang ku tahu dia bisa saja penguntit berbahaya. Mengingat semua bukti ini yang entah dia punya, panik ku ambil USB itu langsung lari ke kamar Grayson untuk minta bantuan. Pintunya terbuka tepat saat penguntit itu mendatangi kami. Dia menyembunyikannya di balik punggungnya dan menghadapi gadis gila bermasker itu. Jangan bergerak atau kau akan berakhir di penjara saat ini juga. Gadis itu berhenti, tangannya terangkat di udara. Di saat kami membuka penyamarannya, aku sangat terkejut. Itu adalah Aubrey. Aku tahu ini kelihatannya gila, tapi tolong dengarkan aku. Apa yang kau lihat di USB itu adalah kebenarannya. Manajer S yang memberiku itu. USB apa? Bukankah kau memang meninggalkan industri ini? CEO bahkan menyuruh semua staf menghapus kontakmu dan pada dasarnya menghapus keberadaanmu. Ular itu sudah membohongimu selama ini. Aku tak keluar. Aku hanya ingin sedikit waktu istirahat untuk mengatasi kesehatan mentalku. Jadi aku menjalani digital detox sebentar. Saat aku kembali, aku mengetahui kalau aku sudah dipecat tanpa alasan dan digantikan dengan orang yang serupa. Aku sangat terpuruk dan tak tahu harus berbuat apa. Untungnya, manajer S menghubungi untuk membantuku. Dia sudah menyaksikan wajah asli S dan membencinya. Tapi Moon Entertainment sudah menjebaknya dalam kontrak yang akan berakhir hingga tamatnya karir S. Tak mungkin baginya keluar hingga saat ini. Manajernya diam-diam mengumpulkan dan mengirimiku bukti ini lalu menyuruhku untuk mendatangimu. Karena kau juga salah satu korban mereka sama seperti kami. Astaga, ini sungguh kacau. Kau tahu kemana dia pergi setelah pertemuan kita sore ini? Aku menggelengkan kepalaku dengan bingung saat dia menunjukkan sebuah video S bermesraan dengan salah satu gadis di pesta sebelumnya. Bagaimana dia sangat tak tahu malu. Apa kami para penggemar seperti orang bodoh baginya? Tak perlu ragu-ragu lagi. Aku akan jatuhkan si brengsek ini atas nama para penggemarnya yang setia. Aku terus berperan menjadi pacar S baik di dalam film maupun di dunia nyata. Sementara Aubrey memakai identitasku untuk mencari pekerjaan paruh waktu sebagai staf monitor di Badan Penyiaran Nasional yang mengatur Movie Sensation Award tahun ini. Tak mungkin S tak akan datang karena dia dinominasikan sebagai pemeran utama pria terbaik. Pria malang, dia tak tahu apa yang disiapkan untuknya. Dan itu si Aubrey dengan bantuan Grayson bahkan tak ada yang memperhatikan kalau kami sudah bertukar tempat lagi. Aku juga berhasil dapatkan untuk Aubrey posisi host penghargaan tahun ini. Sekarang silakan duduk karena pertunjukan telah dimulai. Dan pemeran utama pria terbaik jatuh kepada S. S yang klasik memainkan aksi terkejut dan emosionalnya saat naik ke atas panggung. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungannya. Saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Yang benar saja, sekarang mic mati, lampu mati. Inilah acara puncak malam ini. Wajah asli S sebagai penipu wanita. Semua orang terkesiap dan mulai berbisik-bisik. Kusorotkan lampu ke arah penonton dan seorang gadis berdiri. Aku salah satu gadis di foto itu. Dia bilang ke semua gadis kalau dia dan Aubrey hanya berakting untuk publisitas. Jadi kami mau berkencan dengannya diam-diam. Aku pernah jadi fotografernya dan dia berteriak-teriak padaku 20 menit karena aku tak mendapatkan sudut yang bagus. Aku seorang bartender di bar yang sering dikunjunginya, di mana dia sering mabuk, memukul gadis, dan mulai berkelahi dengan orang asing setiap hari. Para penonton mulai mencemooh dan melempari S.
Hal terbaiknya adalah seluruh peristiwa ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa tak akan ada lagi yang akan tertipu oleh si brengsek ini, yang artinya pekerjaanku di sini selesai. Aku keluar dan melihat paparazzi dan para penggemar mengurumuni Aubrey. Ia menanganinya dengan anggun dan terlihat mudah. Pusat perhatian bukan untukku dan itu tidak masalah. Aku senang bisa kembali jadi gadis normal yang tak perlu peduli dengan opini publik. Bagian terbaiknya aku bisa kencan dengan pacar manajer idolaku di sebelah sana. Aku punya ide makan malam rumahan lezat untuk merayakan rencana kami yang sukses. Dan juga 1 bulan hari jadi kami. Bagaimana menurut kalian?